Mukjizat angka 17. Mukjizat angka 17 sering dibahas dalam kajian spiritual Islam karena angka ini muncul berulang dalam beberapa aspek ibadah. Namun perlu dipahami, ini bukan mukjizat matematis yang disepakati secara ilmiah, melainkan renungan simbolik yang banyak dikaitkan oleh para dai dan penulis. Berikut beberapa kaitan angka 17 dalam Islam. 1. Jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Total rakaat sholat fardu dalam sehari semalam adalah subuh, 2 zuhur, 4 asar, 4 maghrib, 3 isya, 4 total 17 rakaat. Angka 17 menjadi simbol, tiang agama, karena sholat adalah ibadah utama. 2 Surat Al-Fatihah, 7 ayat 17 rakaat. Surat yang selalu dibaca dalam setiap rakaat adalah Al-Fatihah. Jumlah ayatnya 7, dan dibaca dalam 17 rakaat sholat wajib setiap hari. Secara simbolik, 7 ayat 17 rakaat 119 kali dibaca setiap hari, minimal. Ini menunjukkan betapa inti tauhid dan doa itu diulang-ulang dalam hidup seorang muslim. 3. 17 Ramadan, turunnya Al-Quran. Banyak ulama berpendapat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada 17 Ramadan, berdasarkan riwayat tentang malam turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi di Gua Hira. 4. 17 huruf basmalah. Kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perhitungan huruf Arab klasik sering disebut berjumlah 19 huruf menurut sebagian ulama, tetapi ada juga yang mengaitkannya dengan hitungan tertentu yang mendekati pola simbolik. Namun klaim numerik seperti ini sering berbeda-beda metodenya dan tidak menjadi dasar akidah. 5. 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1364 Hijriah. Peristiwa bersejarah itu dilakukan oleh Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Lokasinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang menjadi bagian dari kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta. Apakah ini mukjizat? Secara akidah, mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Adapun keterkaitan angka 17 lebih tepat disebut sebagai isyarat spiritual. Simbol ibadah harian. Pola pengingat tauhid. Bukan mukjizat matematis yang menjadi dalil keimanan. Renungan singkat. Setiap hari, tanpa sadar kita berdiri 17 kali menghadap Allah. Bukan hanya angka. Itu adalah 17 kesempatan untuk kembali. 17 kali membuka pintu rahmat. 17 kali peluang menghapus dosa. Jika satu rakaat saja khusyuk, mungkin itu yang menyelamatkan. Rahasia 17 sujud terakhir sebelum ajal datang. Bayangkan satu hari terakhir dalam hidupmu. Tidak ada yang memberi tanda. Tidak ada pesan khusus dari langit. Hari itu terasa biasa. Kau bangun untuk subuh. 2 rakaat. 2 sujud pertama. Kau tak tahu, mungkin itu termasuk dalam 17 sujud terakhirmu di dunia. Sujud itu tempat paling dekat. Rasulullah bersabda bahwa seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya ketika ia sujud. Nabi itu adalah Muhammad. Artinya, bisa jadi pertemuan terakhirmu dengan dunia terjadi saat dahimu menempel di bumi. 17 kali kesempatan. Setiap hari Allah memberimu 17 rakaat. 17 kali berdiri. 17 kali membaca Al-Fatihah. 17 kali peluang untuk berkata, Iyaka na'budu wa iyaka. Tapi seringkali sujud itu terburu-buru. Pikiran masih di pasar. Hati masih di dunia. Bagaimana jika salah satu dari 17 itu adalah yang terakhir? Detik yang tidak bisa diulang. Ajal tidak menunggu khusyukmu sempurna. Ia tidak menunggu taubatmu selesai direncanakan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap jiwa akan merasakan mati. Bukan nanti. Pasti. Rahasianya bukan pada angkanya. Bukan angka 17 yang menyelamatkan. Tapi satu sujud yang jujur. Satu sujud yang air matanya jatuh tanpa dibuat-buat. Satu sujud yang benar-benar berkata, Ya Allah, kalau ini terakhir, ampuni aku. Jika ini sujud terakhirmu, apakah kau ingin? Masih menyimpan dendam? Masih menunda taubat? Masih merasa aman dari dosa kecil yang terus diulang? Atau ingin bangkit dari sujud itu dengan hati yang bersih? Mungkin bukan kematian yang menakutkan. Mungkin yang menakutkan adalah, sujud terakhir itu kosong.
Dan kita tidak pernah tahu sujud keberapa yang menjadi penutup. Ketika malaikat maut datang di antara dua sujud, keningmu masih menempel di sajadah. Nafasmu teratur. Dunia terasa jauh. Kau bangkit dari sujud pertama. Duduk di antara dua sujud. Rabbik firli, warhamni. Kau meminta ampun. Tapi kau tak tahu, permintaan itu sedang dicatat sebagai yang terakhir. Detik yang sunyi. Di antara dua sujud itu ada jeda. Pendek. Sering terburu-buru. Padahal disitulah doa dipanjatkan. Disitulah pengakuan dosa diucapkan. Disitulah seorang hamba berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Dan tiba-tiba, ruangan terasa berbeda. Tidak ada suara pintu terbuka. Tidak ada bayangan menyeramkan. Hanya satu kepastian, waktumu selesai. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika ajal datang, ia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda walau sesaat. Bukan setelah salam. Bukan setelah witir. Bisa jadi, di antara dua sujud. Jika itu terjadi, apa yang tersisa dalam hatimu saat itu? Apakah penyesalan karena taubat yang selalu ditunda? Dosa kecil yang diremehkan? Sholat yang sering tergesa? Atau justru, ketenangan karena engkau sedang bersujud? Rasulullah Muhammad mengajarkan doa di antara dua sujud bukan hanya lafaz, tapi kebutuhan jiwa. Karena disitulah seorang hamba mengakui kelemahannya. Bayangkan, engkau belum sempat turun untuk sujud kedua. Tubuhmu masih duduk. Lidahmu baru saja mengucap warzukni. Lalu ruh dipanggil. Lebih gelap dari yang kita bayangkan. Banyak orang ingin mati dalam keadaan sujud. Tapi sedikit yang menyiapkan sujudnya. Sujud yang kosong terasa ringan. Sujud yang jujur terasa berat, karena ia membawa seluruh dosa untuk diakui. Mungkin bukan kematian yang menakutkan. Mungkin yang menakutkan adalah, kita tak pernah benar-benar hadir. Dalam sujud terakhir kita. Saat ruh ditarik, dan sajadah menjadi saksi terakhir.